Woi gendut, beneran nih emang. Dan di sana dong kalau gendut. Enggak berat, punya badan gini gitu. Itu kayak lemak jalan tau gak sih? Minimal olahraga lah. Badannya tuh udah kayak buntelan lemak. Ngapain kalian ngebully Mumtaz? Kalau masih gak mau cukup, aku dosen. Berani apa yang doang sih? Males ah, cabut aja. Males sama gendut. Gendut. Mumtaz lo gak apa-apa kan? Udah kok gak apa-apa cek santai. Enggak apa-apa ini. Bohong, tadi kita just stand for lu bully sama mereka. Enggak Grace, sudah aman kok. Gue sumpah aman banget. Jahat banget mereka ngebully Mumtaz terus. Enggak apa-apa kok. Yaudah deh, lupain aja kejadian tadi. BTW kalian ada kegiatan gak? Abis ini kita ke kantin yuk kalau gak ada kegiatan. Dulu deh, gue langsung pulang aja. Beneran gak apa-apa, Tas lu. Enggak apa-apa, ada kalian dulu aja. Yaudah deh. Makasih ya Grace, Jen udah belain Be. Kita duluan ya. Udah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tas kamu sudah pulang, kok kelihatannya lesu banget, Nak. Ada apa di kampus? Ya Bu nggak apa-apa, hari ini aku kebetulan lagi capek kuliah aja sih. Kamu yakin? Ibu khawatir dengan kamu loh, Nak. Kalau ada apa-apa ceritakan saja ke ibu ya. Iya Bu, aman, aku pasti bakal cerita kok. Udah ya, aku capek banget nih, aku mau langsung ke kamar dulu. Oke. Tuntas di dunia ini tuh udah semuanya ada di kendali kamu. Ada beberapa hal yang ada di luar kendali kita seperti orang lain. Hal yang bisa kamu lakuin itu, yang bisa kamu jaga itu perkataan kamu sendiri, tindakan kamu sendiri, dan bukan orang lain. Tapi ya, terkadang perkataan orang lain itu menyakitkan. Gimana kalau misalkan aku nggak bisa menghadapi itu semua? Gak apa-apa nak, gak apa-apa kalau kamu merasa lemah atau gak kuat. Kamu ingat aja ada orang-orang terdekat di dekat kamu. Ada ibu, ada teman-teman kamu, dan ada ayah. Ayah janji bakalan nemenin kamu. Makasih ya. Hai Bu. Iya, Nak. Aku kayaknya mau jujur deh. Kenapa? Bu, sebenarnya aku di kampus dibully lagi Bu sama teman-teman aku. Oh, maafkan ibu yang gak peka sama kamu, Nak. Ya Bu, nggak apa-apa. Aku juga tadi selama di kamar cukup merenungi seputar nasihat ayah. Aku pengen hidup lebih baik lagi Bu. Aku pengen ngubah pola hidup aku dan pengen hidup lebih sehat lagi. Aku pengen nurunin berat badanku Bu. Ibu akan selalu mendukungmu apapun yang terbaik buat kamu. Kamu bisa mulai dengan mengatur pola makan yang sehat. Ibu bangga dengan tekadmu, Nak. Ya Bu, makasih ya atas dukungannya. Sama-sama. Ya Allah nak, gak baik loh makan gak sehat terus. Udah lah, nggak apa-apa. Ayah tahu kamu dapat dari ayah kayak makan gini gak sehat. Tapi ayah gak mau kamu kayak gini terus. Gak baik. Aku juga masih muda ya, nggak apa-apa lah sesekali doang makan kayak gini ya. Justru karena kamu masih muda nak, ayah sekarang ini udah sakit-sakitan gara-gara makan ini. Ayah udah nyobain pola makan sehat, olahraga, tapi udah telat nak. Kamu gak boleh kayak gitu. Sebaiknya kamu makan yang sehat. Kamu akhir-akhir ini kelihatan naik loh berat badannya. Hati-hati loh bisa obesitas loh. Ya nggak apa ya, ini aku terakhiran deh atau enggak sesekali aja makan begini bener. Ya udah deh. Ya, ayah kenapa ya? Jadi ya. Ini ada ayah, sadar ya, sakit ya. Mumtaz cepat panggil ambulan, Nak. Ya Bu, bentar. Halo, suster. Ayah saya suster. Dokter, jadi gimana dok? Masih payah? Maaf Pak, Bu, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi Bapak sudah meninggal di dalam perjalanan. Tidak, ayah. Mumtaz, ayahmu telah pergi, Nak. Bu, ayah udah pergi ninggalin kita, Bu. Ya ampun, ya Mumtaz. Saya pasti ingin melanjutkan kita hidup dengan baik, Nak. Ini semua terlalu cepat, Bu, tapi... Ya sabar ya, Nak. Iya Bu, aku tahu waktu itu ayah emang pernah bilang kita harus tetap kuat ada atau nggak ada ayah, tapi aku sedih banget Bu. Iya, sabar ya, Nak. Nah, pas. Nak, kamu lagi ngapain? Ibu pas banget. Ini Bu, biasa karena aku mau berubah, aku lagi coba-coba cari informasi dulu gitu seputar orang obesitas di Indonesia. Oh iya, sekalian mumpung ada ibu nih, aku kepikiran ini sih Bu, supaya
program merubah gaya hidup aku yang lebih sehat ini lebih terstruktur, aku boleh nggak Bu kalau misalkan aku mau bikin janji temu gitu buat konsultasi langsung ke dokter? Ibu pasti mengizinkan nak, ibu buat janji temu dokter besok ya. Wah, pas banget sih Bu, kalau langsung besok kayak gitu aku setuju banget. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Selamat pagi Mumtaz. Pagi dokter. Sebelumnya boleh ditunggu dulu. Baik, terima kasih. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik aja sih dok. Paling cuman aku mau datang ke sini tuh mau konsultasi ke dokter soalnya aku pengen nurunin berat badanku gitu sih dok, sama ngubah pola hidup aku biar lebih sehat lagi. Itu keputusan yang baik sih. Sebelumnya boleh nggak aku tanya dulu nih pola makan sama gaya hidup kamu gimana sih sebelumnya? Kalau aku pola makan jujur agak berantakan gitu sih dok. Terus kayak aku sering banget nge-skip sarapan dan aku tuh masuk suka ngemil gitu dok buat ngegantiin sarapannya aku. Oke, pertama-tama kita perlu mengubah dari hal kecil itu dulu sih, tapi harus konsisten pastinya. Mulailah sama sarapan yang sehat tapi kecil. Misalkan kamu bisa makan oatmeal, buah-buahan ataupun granola gitu, karena sarapan itu bakal memberi energi untuk memulai hari kamu nih Mumtaz. Oke, aku sambil catat ya dok. Iya. Kemudian dok, untuk buat makan siang sama makan malamnya berarti aku harus gimana ya? Nah, untuk makan siang dan makan malamnya pastiin kamu dapat kombinasi yang pas dan sempurna buat gizi kamu sih. Kayak misalkan harus ada protein, karbohidrat, sama dengan sayur-sayuran. Misalkan kamu makan ayam panggang, terus didampingi dengan nasi dan juga sayur-sayuran yang tentunya bergizi dengan porsi yang seimbang. Terus hindari makanan yang digoreng dan juga tinggi lemak jenuh. Oke, terus kalau misalkan ini dok, kalau misalkan kayak buat alternatif aku ngemil apa ya? Soalnya aku jujur agak susah ini biasa ngemil, soalnya aku suka ngemil gitu dok. Sebenarnya ngemil nggak apa-apa sih, Mumtaz, paling diganti aja jadi cemilan yang sehat kayak buah-buahan atau kayak granola, itu nggak apa-apa sih. Yang penting hindari cemilan yang tinggi gula dan juga garam. Oke, dan kalau misalkan kan tadi dokter sempat bilang kacang-kacangan juga buat rendah lemak ya. Nah aku udah catat juga nih. Nah kalau dari dokter sendiri, kalau buat pola olahraganya baiknya gimana ya dok? Buat aku yang pemula gini. Oke. Sebenarnya aktivitas fisik itu penting ya. Kamu bisa mulai dari hal-hal yang ringan kayak jalan setiap hari 30 menit. Kalau misalkan kamu udah terbiasa, kamu bisa beralih nih ke olahraga yang lebih intensitasnya mungkin lebih tinggi lagi. Misalkan kayak bersepeda, berenang, atau kamu bisa ikut kelas fitness. Yang penting konsistensi sih, Mumtaz. Baik-baik, paham sih dok. Berarti tadi aku sempat mention ada berjalan kaki selama 30 menit setiap hari ya dok? Iya. Oke, baik dokter. Saya akan coba untuk mulai terapin ini semua di kehidupan sehari saya. Bagus Mumtaz, perbantu nggak terjadi dalam semalam ya. Jadi kamu harus konsisten, juga kamu harus sabar. Kalau kamu udah konsisten, kamu pasti bakal melihat hasilnya. Selain itu penting juga buat minum cukup air biar kamu terhidrasi. Terus saya saranin juga menghindari minuman bersoda sih. Oke, dan berarti minum cukup air sama hindari minuman bersoda juga ya? Iya. Oke. Terus kamu pastikan juga dapat tidur yang cukup, karena tidur cukup itu juga penting buat proses pengenalan badan, pengenalan berat badan. Terus hindari stres juga yang berlebihan. Jadi kamu harus berpikir positif, juga kamu harus seimbang antara makanan, olahraga, dan istirahat. Baik dokter, terima kasih banget buat nasihat dan saran-sarannya. Saya akan coba mulai aplikasiin ke kehidupan sehari saya sekarang. Saya juga senang sih bisa membantu Mumtaz. Ingat juga langkah kecil tuh bisa membuat yang kamu ambil bisa membuat gaya hidup sehat, dan tentunya juga berat badan kamu juga bakal menurun. Baik, terima kasih dok. Kalau begitu aku izin pamit dulu ya. Makasih dok. Terima kasih Mumtaz. Cin, Grace, bentar dulu dong. Gue capek banget, sumpah. Lu jangan nyerah gitu dong. Ya ini semangat nih. Capek banget tapi. Gak apa-apa, kita pakai saldo dulu kok, kita gak dikit lagi. Kalian lagi deh. Yes, aku suka banget sama perubahan badan gue sekarang. Udah jadi jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Usahaku benar-benar kelihatan membuahkan hasil nih.
aku pasti bakal ngasih tahu ibu soal perkembangan diriku yang sekarang. Bu, lihat deh badanku yang sekarang. Aku jadi jauh merasa lebih sehat. Mumtaz, kamu kelihatan luar biasa sekali. Ibu sangat bangga padamu. Wah, makasih ya Bu. Ini juga aku bisa ada di titik sekarang ini berkat dukungan ibu yang selalu konsisten mendukung aku. Bahkan di saat aku udah merasa mau menyerah pun, ibu selalu percaya dengan diriku ini. Tentu saja, ini sangat penting untukmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jujur aku sekarang jadi jauh merasa lebih sehat. Terus juga aku ngerasa sangat nyaman sih Bu dengan diriku yang sekarang, karena dari yang sebelum-sebelumnya aku ngerasa diriku yang dulu tuh nggak banget gitu. Aku bener-bener nggak sehat dan aku juga nggak nyaman sama diriku yang dulu. Dan sekarang alhamdulillahnya aku bener-bener ngerasa semuanya jadi lebih baik. Ibu yakin banyak hal baru yang akan datang di hidupmu, jadi semangat terus ya nak. Baik, makasih banyak ya Bu atas dukungannya selama ini. Aku pasti bahkan selalu berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Bahkan di saat ini pun juga aku belum merasa cukup. Aku pasti akan jadiin badanku ini supaya jadi lebih baik lagi, supaya aku bisa lebih sehat dan nggak mengulangi kesalahan ayah yang dulu. Itu sudah masih. Hah, yang mana sih? Itu mah mungkin kurus banget. Oh iya, udah lama nggak lihat, udah kurus aja dia. Masa sih dia bisa kurus? Samperin aja kali. Samperin aja lah, samperin. Halo, Tas. Apa kabar? Apa kabar, Tas? Lama ketemu nih. Baik, Bang. BTW kumpulan sama lu mana? Kok udah nggak ada sekarang? Iya, lu kurus pakai guna-guna ya, operasi lu ya? Saja, Bro. Udah lah, mau cabut dulu. Kemana lu? Ngambek dia. Lah, iya. Nah, ya udahlah, biarin aja lah. Ya, di sini. Itu rasa keren apa? Apa gunanya semua usaha ini kalau gue masih merasa seperti gue yang dulu? Gue gak akan pernah bisa lepas dari bayangan ini. Gue gak akan pernah bisa mencintai diri gue sendiri. Mereka semua benar. Gak peduli seberapa kurus gue sekarang, gue masih tetaplah sama. Mumtaz yang gemuk. Kapan gue bisa merasa bahagia? Kapan gue bisa melihat diri gue sendiri di cermin dan melihat siapa gue sekarang? Bukan bayangan masa lalu gue. Apa sebenarnya yang salah? Duh, udah jam segini kok Mumtaz belum keluar kamar ya? Apa dia ketiduran ya? Mumtaz, Bu, udah jam segini kok kamu nggak berangkat kuliah? Duh, aku baru bangun Bu, aku gak enak badan. Kayaknya aku hari ini mau izin gak masuk kuliah aja deh. Loh, kenapa? Ya udah, aku mau jujur aja. Bentar, keluar kamar dulu. Bu, sebenarnya aku lagi ngerasa gak percaya diri sama diriku sekarang. Aku lagi gak pede buat masuk ke kampus karena ya lagi krisis kepercayaan diri aja gitu. Oh, bukannya kemarin kamu udah bilang ke ibu ya kalau kamu udah percaya diri karena kamu telah berhasil menurunkan berat badanmu. Nah itu dia Bu masalahnya. Awalnya kan aku percaya diri aja ya. Tapi walaupun badanku yang udah kayak gini pun juga aku masih dibully gitu loh sama teman-teman aku di kampus. Dan aku tuh jadi bingung karena ini jatuhnya jadi nggak ada bedanya sama aku yang dulu. Apalagi dulu pas aku obesitas tuh kan aku nggak punya teman sama sekali. Aku kesulitan buat berinteraksi sama orang-orang dan aku dibully juga. Sekarang aku udah membaik pun, aku udah nggak obesitas, aku masih juga dibully dan temenku juga nggak banyak-banyak juga gitu. Jadi ya jatuhnya sama aja, nggak ada perubahan. Aku lama-lama jadi mikir, yang awalnya aku mikirnya kalau misalkan masalahku ini di awalnya ada berat badan, kalau kayak gini kok jadi rasanya masalahnya ada di dalam diri aku sendiri ya Bu. Aku bingung banget. Oh, itu semua nggak benar kok. Orang-orang yang membulimu itu justru orang-orang yang tidak percaya diri. Kamu berubah menjadi yang lebih baik dan memang kamu telah menjadi yang terbaik dari versi dirimu itu. Ya Bu, awalnya aku juga mau mikir kayak gitu kan. Tapi kalau kata teman-temanku juga, mau seterbaik apapun aku itu dan mau sebanyak apapun temanku yang sekarang, bahkan teman-teman yang ada di sekelilingku juga tuh, kalau menurut mereka ya itu cuman mereka berteman sama aku nggak tulus. Mereka berteman sama aku karena kasihan aja gitu sama aku. Aku jadi bingung banget, aku sedih dengan perkataan mereka yang kayak gitu. Oh, jangan sedih nak, ibu akan tulus menyayangimu dan ayahmu akan selalu menjagamu dari atas sana, serta teman-temanmu akan selalu mensupportmu. Gitu ya Bu, aku cukup lega sih dengarnya.
Semoga yang apa yang ibu bilang tuh benar ya. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Mumtaz, hari ini nggak apa-apa kalau kamu izin. Kita ke dokter yuk untuk mengkonsultasikan dan mengontrol kesehatanmu. Wah, makasih banyak ya Bu atas supportnya. Aku jadi terharu, aku sangat senang. Halo Mumtaz, bagaimana kabar kamu? Halo dok, aku lagi izin dulu. Iya boleh. Baik sih dok, so far so good. Tapi kalau dari aku sendiri sekarang datang ke sini tujuannya mau konsultasi gitu ke dokter, soalnya aku masih minder gitu loh dok sama diri aku yang sekarang, dan aku ngerasa walaupun aku udah berusaha tuh tapi aku gini-gini aja, kayak diri aku ini belum ada ya perubahan gitu, aku masih sama aja kayak yang lalu-lalu. Nah kira-kira dari dokter ada nggak sih dok tips gitu buat gimana sih cara supaya aku ngilangin pikiran-pikiran negatif kayak gini? Mumtaz, semua orang pasti pernah mengalami rasa tidak puas, sesempurna apapun mereka pasti orang itu bakal merasa minder atas apa yang dia punya. Nah penyebab dari semua rasa itu karena kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Pasti ada aja orang yang lebih hebat daripada kita, tapi kamu juga harus ingat kalau setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing. Gitu dengan kamu juga Mumtaz, kamu tuh udah bertekad untuk berubah dan kamu udah melakukannya gitu loh, udah terlihat dari bentuk tubuh kamu sekarang, dan kamu juga terlihat lebih sehat. Nah tidak semua orang bisa begitu, maka dari itu kamu harus mencintai diri kamu sendiri dan jangan selalu merasa kurang dari orang lain. Oh gitu ya dok. Makasih ya dok buat pencerahannya. Sama-sama Mumtaz. Kalau kamu punya pertanyaan lagi, kamu boleh kontak saya dan jangan lupa untuk terus konsisten ya, karena perubahan kamu signifikan banget kok Mumtaz. Oke. Yaudah gitu aja sih dok, aku udah lumayan lega banget nih. Makasih banyak ya dok. Terima kasih juga Mumtaz. Pamit dulu. Terima kasih dokter. Hai guys, pagi. Halo Mumtaz. Lo kenapa kemarin gak masuk? Iya, nggak kabarin kita lagi, emang kenapa? Biasalah, gue kemarin izin dulu buat gak masuk kampus, mau konsul ke dokter soalnya sama nyokap gue. Hah? Lo sakit? Enggak sih, gue kemarin tuh izin buat konsul ke dokter ya seputar curhat-curhat aja sih seputar kehidupan gue belakangan ini, sekalian ngeluarin stres gue ke dokter gue. Emang curhat apa? Ya biasalah guys, kayak kalian tahu, gue kemarin ketemu lagi sama Mikel, sama Edma, sama Rasya, dan kayak biasa lah mereka ganggu gue lagi. Mereka bilang gue seberubah apapun, gue ini bakal tetap sama aja di mata mereka, dan gue juga gak bakal susah untuk dapet teman. Dan kalaupun sekalipun gue juga punya teman pun, kalau kata mereka teman-teman yang ada yang mau nemenin gue tuh nggak tulus, mereka nemenin gue cuma karena kasihan aja ke gue. Mereka tuh keterlaluan ya, bunuh lu terus. Yang mereka bilang tuh gak bener. Iya, kita tulus kok temenan sama lu, jangan didengerin. Tapi kalian beneran gak sih? Jujur gue trust issue banget karena gue lumayan terpengaruh sama kata-kata mereka. Sih bener dong, kita kan sahabat, masa kita gak tulus sih sama lu? Gitu ya. Dari dulu gimana Cin? Gue juga sahabat lo kali, lo kalau ada apa-apa cerita ke kami aja ya, jangan ditutup-tutupin. Oke deh, gue percaya banget sih sama kalian. Thank you ya guys, udah selama ini udah jadi temen gue. Iya, santai aja. Dulu, aku tidak sepenuhnya jujur dengan diriku sendiri. Aku berusaha berubah karena rasa ketakutan akan orang lain dan diriku sendiri. Namun, pola pikir itu aku sadar salah. Aku seharusnya berubah karena harapan untuk diri yang lebih sehat. Aku tidak akan lagi terperangkap pada pola pikir yang menyakiti diriku sendiri. Dulu, aku pun selalu berpikir bahwa mengubah penampilanku akan membuatku bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan sejati tidak datang dari bagaimana orang lain melihatku. Namun, kebahagiaan itu berasal dari cara aku memandang diriku sendiri. Menerima diri sendiri adalah kunci menuju kedamaian. Tidak peduli seberapa besar perubahan fisik yang kita lakukan, kebahagiaan hanya akan ditemukan ketika kita memperbaiki cara kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita.